Di atas hamparan bumi yang mendamba, kita bukan sekadar menanam, melainkan merajut mimpi. Yang pertama kita melihat sektor regulasi. Apapun kondisi negara kita, kita sepakati bahwa negara kita adalah negara pertanian. Tapi apakah regulasi pemerintah itu mendukung untuk itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pemerintah bisa memberikan perlindungan di sektor pertanian dan memberi kemudahan dalam modernisasi, dalam akses pembiayaan atau pendanaan, walaupun kita punya program pemerintah untuk KUR, tapi tidak mudah bagi petani untuk mengakses pendanaan seperti itu. Kalau di konsepnya iya, tapi prakteknya kan berbeda. Yang berikutnya adalah kita selalu terlambat dalam inovasi-inovasi pertanian. Kita lambat dalam rekayasa teknologi, kita lambat dalam rekayasa genetika, kecuali mungkin di padi ya. Untuk yang lain, kita itu tertinggal. Berapa banyak pemerintah menyediakan anggaran untuk melakukan riset pertanian, kita nggak pernah tahu. Dan berapa banyak petani bisa meregenerasi warganya atau anaknya untuk juga menjadi petani yang lebih modern, yang lebih efisien, dan lebih bisa mengendalikan semua sektor pertanian untuk tujuan-tujuan kesejahteraan. Nah ini yang kita belum tahu banyak. Cetak biru pertanian kita ke depan dari pemerintah, apakah memang bisa menjamin bahwa kita pertama kompetitif dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga kita. Apa bedanya ketika Vietnam misalnya bisa maju sektor pertaniannya, Thailand bisa maju, tapi kita malah kemunduran. Dan kita begitu gampang menyatakan kita sanggup kok. Tapi faktanya keran impor pertanian itu nggak hanya beras saya kira. Bawang dan lain-lain juga itu semua kerannya diimpor. Yang akhirnya dengan biaya tinggi pertanian kita, petani nggak punya daya saing gitu. Kita tidak secara sungguh-sungguh menyiapkan generasi muda untuk tertarik di bidang pertanian. Buktinya apa? Sekolah kita dari SD, SMP, SMA, ada nggak yang betul-betul sungguh-sungguh, kecuali dulu SMK ya pertanian. Tapi apa bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja kita di sektor pertanian? Kemudian orang tua juga cenderung melihat kalau anaknya, katakanlah saya ini orang desa, ibu saya petani tulen sampai sekarang, tapi saya tinggal di kota gitu kan. Nah, orang tua tidak menyiapkan bagaimana anaknya bisa melanjutkan pertanian itu. Ada kebanggaan orang tua ketika anaknya merantau ke kota, punya pekerjaan lain yang penghasilan bulanannya pasti, punya gaji. Sementara di sektor pertanian mereka harus nanam dulu, merawat dulu, gagal panen bisa terjadi, faktor cuaca, kemudian juga nunggu hasilnya lama. Nah, generasi sekarang itu cenderung instan. Pekerjaan yang pasti, mudah, kemudian ada penghasilan yang pasti juga. Nah, bagaimana orang tua, nggak hanya orang tua saya kira, pemerintah perlu memikirkan bahwa setidaknya sebagian generasi muda yang ada di desa itu tidak semuanya punya kebanggaan merantau ke kota. Atau bolehlah ke kota, tapi dia sekolah atau kuliah pertanian. Dia balik lagi ke desa. Pertanyaan kita, berapa banyak perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai jurusan pertanian, apakah lulusan-lulusannya kembali ke desa untuk menjadi seorang petani? Itu pertanyaan besar dan mungkin kita tidak punya data pasti tentang itu. Petani kita selalu dihadapkan pada daya tawar yang semakin lemah. Hasil pertanian dalam sekian tahun naiknya mungkin hanya belasan persen atau puluhan persen. Sementara pupuk, pestisida, herbisida itu luar biasa naiknya. Ini gapnya sudah semakin dalam ya. Nah, kemudian biaya produksi yang semakin tinggi. Kita ambil contoh beras 10 tahun yang lalu dengan sekarang, sampai nggak 2 kali lipat harganya. Pupuk
10 tahun yang lalu sampai sekarang sama nggak dengan itu? Artinya ada penurunan daya beli, daya saing seorang petani. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya melihat pemerintah pertama subsidi. Ada nggak negara pertanian di dunia yang tidak memberi subsidi dan proteksi pada petaninya? Nggak ada, semua melakukan. Negara-negara maju, Jepang, Amerika, Australia misalnya, mereka subsidi. Petaninya, coba lihat di Australia, Selandia Baru. Petaninya itu punya lahan sekian banyak, dia punya alat-alat berat, modernisasi pertaniannya luar biasa, dan dia punya pekerja yang manusianya sedikit. Di kita, apakah petani masih menguasai lahan dia sendiri? Tidak. Semakin lama, data menunjukkan banyak petani menjual, melepaskan lahan pertaniannya kepada orang-orang kota. Kita di Jakarta, sumber padi kita di mana? Ada di Karawang. Tanya petani Karawang misalnya, berapa banyak di antara mereka yang masih memiliki lahannya sendiri. Yang terjadi, lahan dimiliki oleh pengusaha, orang-orang beruang, dia jual, kemudian dia menjadi buruh tani. Apakah itu makin sejahtera? Pertanyaan yang harusnya dijawab oleh pemerintah. Nah, kira-kira Saya kira tinggal mau nggak berpihak, itu aja kuncinya. Bagaimana anak-anak desa misalnya disiapkan dari segi pendidikan dan keterampilan mereka, di mana pembiayaan untuk itu misalnya ditanggung oleh pemerintah, atau setidaknya, oke, kamu sekolahnya kita tanggung, dengan catatan kamu kembali sektor pertanian. Kalau kamu orang kampung, kembalilah ke kampung jadi petani modern. Kalau dulu kita katakan petani berdasi, dia menjadi penguasa atas tempatnya sendiri, bukan lagi orang lain. Nah, yang kedua, insentif ketika dia terjun, katakanlah tadi kayak dulu kita pernah salah satu gubernur di tetangga Jakarta kan bikin stimulus untuk pemuda-pemuda di desa agar mengelola lahan pertanian, dan itu dibantu dari APBD. Apakah itu signifikan akan membawa perubahan mindset anak-anak desa terutama? Belum tentu, tapi paling tidak ini upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kesungguhan agar anak-anak muda ini bisa terlibat secara langsung di jalur produksi pertanian. Nah, kemudian juga tata kelola pertanian kita juga kan terlalu rumit ya. Rantai bisnisnya, rantai distribusi yang luar biasa panjang. Banyak sekali petani yang terikat dengan tengkulak. Banyak sekali petani yang karena kebutuhan kemudian ijon, belum berbuah saja tanamannya, dia sudah gadaikan itu kepada tengkulak. Nah, sistem ini semoga saja ini bisa menjadi perhatian utama, karena ketika sudah bicara tengkulak itu kan harga sepihak. Nah, apakah generasi muda tertarik dengan kondisi seperti itu? Ya tentunya mengkhawatirkan. Itu program-program yang ada terutama dari pemerintah ya kita harus kritisi juga. Terkadang program hanya berlaku maksimal 5 tahun selama periode kepemimpinan kita. Ketika berganti rezim, maka konsep pertaniannya juga kemungkinan akan berbeda. Kebetulan saja saat ini kita Menteri Pertaniannya dasarnya dia petani, orang tuanya paham dengan pertanian gitu kan, jadi paling tidak histori dia bisa membantu bagaimana mengupayakan agar sektor pertanian juga bisa ditingkatkan, termasuk pasok pupuk, kebutuhan-kebutuhan pertanian itu juga mata rantainya bisa dipersingkat. Saya kira keberlanjutan ya, dan ini harus dilanjutkan, didukung oleh presiden berikutnya, siapapun dia. Dan kita tahu bahwa mungkin perang dunia ketiga atau dan seterusnya nanti kan bukan lagi perang militer, tapi perang memperebutkan sumber daya alam. Dan Indonesia yang paling kaya sumber daya alamnya. Itu. dan mungkin buat masukan buat Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, dia kan
basicnya petani, orang tuanya petani, dan sekarang megang Kementerian Pertanian besar ini dari Sabang sampai. Oke, yang pertama bagaimana petani bisa mengakses permodalan dan teknologi. Yang kedua, bagaimana pemerintah bisa melindungi hasil-hasil produksi. Ya, katanya Bulog siap menerima padi seluruh Indonesia misalnya. Itu kan salah satu bentuk kebijakan. Yang ketiga, modernisasi. Tidak bisa dihindari bahwa petani nggak bisa cara bertani lama, harus menyesuaikan dengan perkembangan. Yang keempat adalah jalur distribusi kebutuhan petani diperpendek, dipersingkat. Jangan sampai pupuk itu distribusinya masih dikuasai oknum-oknum tengkolak dan aparat, termasuk pemerintah, oknum-oknum pemerintah. Yang kelima, bagaimana petani dengan mudah bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga yang layak. Saya kira 5 hal ini yang harus bisa dilakukan oleh Bapak Menteri Pertanian. Dan satu lagi, bagaimana petani itu selalu bisa mengupdate informasi-informasi terkait dengan pertanian mereka. Kalau hal-hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, ya insya Allah kita optimis sih. Masyarakat bisa berdaya, petani tadi bisa sejahtera, kemudian terlindungi, keran-keran impor bersamaan dengan waktu nantinya juga akan berkurang dan ditutup.